Hari ini rakyat Pati itu berbondong-bondong melakukan demonstrasi besar-besaran kepada pemerintah mereka sendiri. Dan ada sebuah kejadian yang sangat satisfying di mana bupatinya ditimpukin sama rakyat sendiri. Ada pakai botol, pakai sandal, dan lain-lain. Ini saya sebut satisfying karena ya walaupun demonstrasi ini anarki, tetapi kita tahu latarnya. Bahwa latarnya itu adalah kemarahan masyarakat dipicu oleh arogansi, otoritarian, dan pengkhianatan yang dilakukan oleh bupatinya sendiri. Sekarang Baraya bayangkan ada seorang bupati yang dulunya adalah rakyat biasa. Kemudian si rakyat biasa itu memohon mengemis-ngemis kepada orang lain untuk mendapatkan jabatan. Please, saya ingin menjabat, saya akan gratiskan ini, saya akan kurangi pajak itu, tolong coblos saya ingin punya jabatan. Setelah mengemis-ngemisnya itu diterima oleh rakyat, oke lah, saya jadikan kamu itu pejabat. Tapi tolong aspirasi kami, empati dan hati kami itu kami titipkan sama Bapak. Semoga Bapak itu bisa menjadi pemimpin dan pejabat yang baik buat kami mengurusi urusan-urusan dari rakyat. Oke, ketika dia sudah menjabat, dia menjadi kacang yang lupa dengan kulitnya. Dia mulai bikin kebijakan-kebijakan yang ngaco, yang mengkhianati dari keinginan rakyatnya, dan ketika rakyat itu mengeluh pada dirinya dan menagih janji, malah ditantangin. Yang demo 5.000 orang, jangankan 5.000 orang, 50.000 orang saya nggak akan gentar. Nah coba Baraya bayangkan gimana nggak sakit hatinya. Dia diangkat sama rakyat, dia ngemis-ngemis jadi pejabat, setelah dia jadi pejabat, dia begitu arogan, dia bikin kebijakan yang mencekik rakyat, ketika di demo dia malah nantangin. Aduh, saya bukan rakyat Pati, tetapi dengan fenomena seperti ini pun saya bakal kesel dengan itu. Makanya saya mohon maaf ya, saya sama sekali tidak mendukung anarkisme. Saya sama sekali tidak mendukung kekerasan. Tetapi ketika rakyat Pati sekarang bakar ban, demo anarki, merusak fasilitas, dan mengeroyok pak polisi, ditambah lagi menimpuki pejabat-pejabatnya, saya mohon maaf, saya tidak berempati atas para pejabat itu. Saya justru malah merasa dipuaskan, satisfying gitu atas apa yang dilakukan oleh rakyat Pati. Dan saya yakin itu bukan hanya apa yang saya rasakan di sini. Jadi rakyat Pati banyak yang berdemo, yang tidak bisa demo pun sampai mengirimkan donasi mereka. Itu menegaskan apa? Kemarahan yang memuncak kepada pejabatnya sendiri. Nah, sekarang muncul kemudian sebuah wacana atau sebuah analisis lah katakanlah. Mungkinkah apa yang terjadi pada Pati itu juga terjadi pada pemerintah pusat Indonesia? Bisakah gerakan besar yang terjadi di sebuah kabupaten kecil di Indonesia itu juga bisa menular dan akhirnya menjadi sebuah gerakan masif terhadap pemerintahan yang pusat? Bisakah seperti itu? Saya menemukan ada 3 hal yang dilakukan oleh pemerintah Pati juga dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan itulah yang bisa menjadi bahan pertimbangan bahwa rakyat yang mendemo pejabatnya sendiri di Pati itu bisa juga terulang pada skala yang jauh lebih besar. Apa 3 hal yang dilakukan oleh Pati dan dilakukan oleh pemerintah pusat juga? Yang pertama itu adalah soal pajak. Di beberapa episode yang lampau saya jelaskan ada sebuah teori dari Ibnu Khaldun yang menjelaskan bahwa indikasi dari sebuah negara yang sekarat itu adalah ketika pemerintahnya main-mainin pajak, naikin pajak atau membanjakan jenis pajak. Begitu. Kenapa? Karena dalam pikiran Ibnu Khaldun pada waktu itu, negara itu kan seharusnya mendapatkan ongkos dan uang itu dari memanfaatkan sumber daya manusia mereka yang berkualitas dan sumber daya alam mereka yang bisa dikelola. Harusnya begitu, idealnya begitu. Jadi ketika ada sebuah negara malah mengandalkan pajak, artinya negara itu bermasalah dalam mengelola sumber daya manusianya dan sumber daya alamnya. Begitu kan? Dan karena itulah ketika pajaknya dinaikkan, itu menunjukkan ketidakmampuan pemerintah untuk bisa mendapatkan uang halal yang baik dan berkah buat masyarakatnya. Kan begitu. Jadi indikasi dari sebuah negara yang kolaps itu adalah ketika pajaknya naik.
Itu menurut Ibnu Khaldun. Tapi kan itu ngomongnya ratusan tahun yang lalu, kita nggak tahu relevan atau enggak untuk zaman sekarang. Tapi Ibnu Khaldun mengatakan seperti itu. Nah, yang dilakukan oleh Bupati Pati itu sama seperti itu. Dia naikin pajak 250% dengan alasan apa? Kasnya kosong. Oke? Ya, ini menjadi masalah. Apakah itu dilakukan oleh pemerintah pusat juga? Yes, bahkan sebelumnya. Kita sempat demo soal pajak yang naik dari 11 ke 12% dan sebagainya. Itu kan kita sempat demo yang seperti itu. Itu menunjukkan apa? Pemerintah kita tuh kolaps. Dan bukan hanya itu, sebenarnya seandainya pemerintah kita bisa mengelola pajak dengan baik, kita tuh ikhlas kok. Yakin ikhlas. Bahkan banyak sekali negara-negara nun jauh di sana yang maju-maju itu, pajaknya tuh tinggi sekali untuk rakyatnya. Bahkan ada yang sampai tembus 50%. Tapi boro-boro demo, si rakyatnya tuh malah mendukung pemerintahan yang semacam itu. Karena apa? Mereka menganggap bahwa pajak itu adalah investasi, di mana rakyat investornya dan pemerintah itu adalah direksinya, dewan direksinya, direkturnya. Mereka yang harus menyelenggarakan. Jadi si investor itu tinggal santuy ngeliatin bagaimana uang investasi dari dirinya itu benar-benar kembali kepada rakyat dengan transparan, baik, akuntabilitas, dan manfaatnya itu benar-benar terasa. Kan begitu. Nah, di Indonesia, pajak kita tuh naik dan relatif besar dan kadang-kadang dipermainkan sampai 250%, tetapi kita bahkan tidak pernah tahu itu pajak tuh faedahnya buat apa. Kecuali kita mengetahui pajak itu dikorupsi, dipakai oleh pejabat, istri pejabat flexing dan jalan-jalan, ada yang keluar negeri itu pakai uang negara, dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu. Jadi di satu sisi kita tidak tahu pajak itu digunakan untuk kemaslahatan masyarakat itu di bagian mana, di sisi lain kita justru dipamerkan dengan penggunaan uang pajak itu untuk pejabat-pejabat dan kalangan elit untuk flexing dan foya-foya. Begitu kan? Nah, itu adalah hal pertama. Di pemerintah pusat dan Pati itu adalah hal yang sama. Kemudian yang kedua adalah ketika rakyat Pati dan masyarakat Nusantara sama-sama tahu bahwa walaupun pajaknya kita itu banyak dan tinggi, tetapi kita justru malah kesulitan untuk mendapatkan pendapatan, penghasilan, nafkah. Kita susah untuk dapat itu. Jadi untuk dapat kerjaan susahnya minta ampun. 19 juta lapangan pekerjaan itu sampai sekarang tidak pernah terrealisasi. Itu susah dapat pekerjaan. Sekalinya dapat pekerjaan di bawah UMR. Sekalinya UMR kita itu sebenarnya 15 kali lebih rendah daripada idealnya. Sekalinya kita dapat tinggi dari situ, itu iklim investasi di Indonesia itu sangat spekulatif, naik turun. Yang udah tinggi pun bisa langsung jatuh dan bangkrut. Jadi di Indonesia tuh kayak gitu. Di satu sisi pajak naik, di sisi lain penghasilan susah. Masyarakat Pati dan masyarakat Indonesia secara umum itu mengalami hal yang sama. Itu dua ya. Kemudian yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu adalah ketika rakyat Pati dan rakyat Indonesia sama-sama mengeluh pada pemerintah, maka yang dilakukan pemerintah itu justru adalah mengejek kita dengan arogansi mereka. Bupati Pati itu ngomongnya apa? Ketika pajak naikin, kemudian di demo, ya yang demo cuma 5.000 orang, 50.000 orang saya tidak gentar. Pak Bupati jangan ngeles. Saya tidak menantang. Saya tidak menantang, itu tantangan, itu eksplisit seperti itu, jangan ngeles Pak. Bilang aja minta maaf tanpa harus mengaburkan berita yang sebelumnya gitu. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah Pati itu juga sama dilakukan oleh pemerintah nasional Republik Indonesia. Jadi ketika rakyat ngaku bahwa kami susah mendapatkan pekerjaan, mereka ngeles dengan mengatakan, dasar Gen Z, kerjaannya ngopi terus di kafe. Ketika rakyat Indonesia ngomong Indonesia gelap, pemerintah kita ngomong, muka kau yang gelap. Ketika rakyat Indonesia kabur aja dulu, yang kabur itu tidak nasionalis. Ketika rakyat Indonesia dibungkam dan kemudian ada media yang diteror dengan kepala babi, pemerintah ngomong apa? Masak aja tuh kepala babi. Baraya ingat dengan ocehan-ocehan seperti itu? Atau kalau misalkan Baraya masih mengingatnya, ketika harga cabai membumbung tinggi, ada pejabat kita yang ngomong, ya udah nggak usah pakai cabai. Ketika rakyat kita kesulitan, kelangkaan untuk mendapatkan
minyak goreng. Maka ada orang elit politik gitu, itu makhluk itu yang langsung ngomong, "Ya udah kalau gitu masaknya direbus aja." Jadi keluhan masyarakat itu justru malah diremehkan dengan arogansi-arogansi yang eksplisit disebutkan. Sekarang saya ngomong balik lagi, saya minta kepada pemerintah pusat itu dengarkan logika berpikirnya tuh gini. Pemerintah pusat itu yang sekarang sedang menjabat itu, mereka tuh dulunya mengemis-ngemis jabatan dari rakyat. Mereka rela ngasih duit ini itu, mereka rela menjanjikan ini itu, bahkan ada orang yang rela menjatuhkan harga dirinya dari yang awalnya tegap berubah menjadi tukang dangdut yang seperti itu. Ada yang seperti itu demi apa? Mendapatkan legitimasi kekuasaan dari rakyat. Setelah mereka mendapatkannya, mereka kemudian leha-leha, poya-poya, mereka kemudian bikin kebijakan-kebijakan yang kontroversial dan menyekik rakyat. Ketika rakyatnya demo, rakyatnya protes, rakyatnya mengeluh, rakyatnya komplain, malah dibalas dengan sindiran, caci maki, hujatan dari pemerintah itu yang arogan. Segitunya kan? Nah, itu adalah 3 hal yang dilakukan oleh baik pemerintah pusat maupun pemerintah pati. Sehingga ini menjadi sebuah peringatan besar, peringatan yang kuat bahwa hati-hati, pemerintahan Pak Prabowo itu bisa saja mendapatkan gerakan massa yang sekuat apa yang terjadi di Pati. Begitu. Lah, tapi kan pemerintah pusat kita sangat kuat. Di demo berkali-kali juga masih bertahan. Kenapa bisa seperti itu? Ya, saya dalam hal ini dalam tanda kutip memuji pemerintah ya, karena ada 2 hal yang berbeda dari apa yang terjadi di Pati dan yang terjadi di pemerintah pusat. Dan inilah yang menyebabkan pemerintah pusat kita relatif stabil dan kuat terhadap berbagai rongrongan dan ancaman. Apa saja? Yang pertama, pemerintah pusat itu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dalam meredam oposisi dan kemudian menyebarkannya ke semua lini. Coba kita lihat, oposisi-oposisi kita itu sekarang tidak bisa bersatu, tidak seperti gerakan di Pati di mana mereka fokus pada satu moncong yang sama yang harus diturunkan. Tapi di pusat kita tidak bisa melakukan seperti itu karena yang dihujatnya itu bisa banyak dan itu sengaja memang jadi disebar, oposisi itu nyebar gitu. Jadi misalkan ada Pak Rocky Gerung, spesialis ngehujat Gibran. Ada Pak Roy Suryo, spesialis nyerang ijazah Pak Jokowi. Kemudian ada orang tertentu yang spesialis nyerang DPR. Ada yang spesialis nyerang Pak Prabowo. Ada yang spesialis menyerang polisi. Ada yang spesialis nyerang judol dan lain sebagainya. Jadi banyak dimensi. Jadi pemerintah memang dapat kritikan habis-habisan, tapi gerakannya tidak bisa fokus pada satu kekuatan. Jadi pemerintah pusat kita tuh seperti memiliki rompi anti peluru. Jadi ditembak tapi langsung diredam dan pecah kemana-mana gitu. Inilah yang akhirnya membuat mereka tuh relatif kuat dengan itu. Dan bahkan mereka tuh memiliki manajemen konflik yang sangat luar biasa sampai mereka tuh bisa memecah isu-isu viral. Jadi kan rakyat Indonesia itu melawan pemerintah, kezaliman pemerintah dalam hal ini, itu biasanya dengan diviralin aja. Nah, pemerintah pusat sekarang memainkan keviralan itu dengan memecah dan memeta-metakan keviralan. Makanya sekarang setiap ada sesuatu yang viral, itu pasti ada viral yang lain yang bersamaan. Ketika video ini dibuat gara-gara Bupati Pati viral, itu yang viral tuh berapa banyak? PPATK. Kemudian Merah Putih film animasi itu. Kemudian bendera One Piece. Dan banyak gitu. Jadi dipecah. Si viralnya itu dipecahkan. Jadi akhirnya apa? Orang-orang yang berupaya untuk memfokuskan perjuangan pada satu pihak itu tidak bisa karena langsung dipecah dan masyarakat juga jadi bingung. Kenapa bisa seperti ini? Nah, ini sebenarnya ini juga bukan dilakukan oleh pemerintah kita, tetapi sebenarnya ini dilakukan oleh buzzer-buzzer yang berperang satu sama lain. Saya ingin berikan contoh perbandingan kepada Baraya. Dulu di zaman Orde Baru, Pak Harto itu pakai buzzer. Dan buzzernya itu sangat-sangat kuat. Propagandanya itu masif luar biasa. Bahkan masuk sampai ke sekolah, masuk ke dewan wartawan, masuk ke seluruh lini masyarakat. Propagandanya kuat, buzzernya kuat. Tetapi buzzer itu digunakan untuk membuat negara nampak baik-baik saja. Jadi ada berita kriminal ini nggak bisa viral.
Ada kerusuhan begini nggak bisa viral, ada berita kemiskinan begini nggak bisa viral. Yang akhirnya menyebabkan apa? Menyebabkan rakyat Indonesia itu merasa bahwa Indonesia itu baik-baik saja, aman, tentram, roh jenawi. Tuh lihat investasi dari Jepang mengalir terus. Tuh lihat orang-orang di Indonesia makin lama makin terdidik. Tuh lihat pemerintah kita jujur dan berwibawa. Begitu kan? Itu yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Nah, sedangkan buzzer-buzzer di zaman sekarang itu bukan berpihak pada pemerintah atau berpihak kepada negara, tapi berpihak pada masing-masing politikus. Dan akhirnya politikus-politikus itu saling serang satu sama lain, menciptakan keviralan-keviralan yang besar. Jadi ketika misalkan ada kasus korupsi 1.000 triliun, itu kemudian muncul buzzer yang menciptakan keviralan baru, yaitu apa? Kang Emil selingkuh. Kemudian ketika rakyat Indonesia digemparkan dengan korupsi 300 triliun, atau yang merugikan 300 triliun, maka muncullah isu ijazah Pak Jokowi palsu gitu. Jadi serangan sporadis dibalas dengan berita-berita sporadis dari semua buzzer. Jadi buzzer keluar semuanya ke situ dan perang opini. Dan akhirnya apa? Ya rakyat kebingungan. Nah, inilah yang membuat pemerintah kita itu kuat. Bukan karena mereka benar-benar kuat, tetapi karena oposisinya porak-poranda karena mereka tidak punya satu fokus perjuangan yang sama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemampuan pemerintah itu sangat hebat, sangat bagus dalam hal memecah siapa yang menjadi lawan dan siapa yang menjadi kawan. Ini benar-benar menjadi bias sekarang itu, Baraya. Jadi gini, kalau misalkan kita mau menjadi oposisi, kemudian kita mau menciptakan sebuah gerakan. Gerakan itu kan harus ada pemimpinnya, harus ada figurnya, harus ada tokoh yang dijadikan panutannya. Tapi kita sekarang nggak bisa itu. Karena bahkan panutan kita ternyata memiliki hubungan yang saling menguntungkan dengan orang yang ingin kita serang. Nah, contohnya kayak gini lah. Kita mengetahui kemarin bahwa Pak Tom Lembong itu dikriminalisasi. Anggaplah kita anggap ya narasinya itu Pak Tom Lembong itu dikriminalisasi. Oleh siapa? Ya siapa lagi? Dugaannya itu adalah kepada Pak Jokowi. Maka kita mau menyerang Pak Jokowi. Para pendukung Tom Lembong itu mau menyerang Pak Jokowi. Tapi ternyata Pak Jokowi itu adalah sponsornya dari pemerintahan Pak Prabowo. Dengan menitipkan putranya di sana. Oke, dan Pak Prabowo pada akhirnya ternyata mengampuni dan membatalkan vonis pengadilan terhadap Pak Tom Lembong. Nah, jadi mau jadi oposisi, oposisinya ke siapa nih? Ujung-ujungnya ke Pak Jokowi, ujung-ujungnya ke Pak Prabowo. Lah, Pak Prabowo-nya malah nggak bisa. Atau misalkan kemarin, kita mau menyerang karena Pak Hasto dikriminalisasi. Ternyata diampuni juga. Gimana lah? Ya udah, kita serang Pak Prabowo lewat Ibu Megawati. Karena Ibu Megawati adalah satu-satunya pemimpin partai yang di luar koalisi. Ternyata Ibu Megawatinya juga sekarang dukung Pak Prabowo gara-gara Pak Hastonya diampuni. Lah, jadi bingung gitu. Jadi kita tuh mau nyerang ke siapa? Makanya seperti yang di episode lampau saya jelaskan, Pak Rocky itu nyerang pada Pak Jokowi itu jelas. Sekarang tuh nggak bisa jelas ke siapa dia mau nyerang. Gak bisa, kecuali kepada Gibran, kepada Pak Jokowi yang sudah lengser gitu ya. Dan itu juga sekarang sudah tidak lagi memiliki kekuatan gitu. Ya seperti itu kan kenyataannya. Nah, itulah dua hal yang dimiliki oleh pemerintah pusat kita, tetapi tidak dimiliki oleh pemerintah Pati. Sehingga apa? Pemerintah Pati ketika video ini dibuat, saya nggak tahu apakah dia sudah lengser atau tidak gitu ya. Tapi yang jelas di demo habis-habisan, sedangkan pemerintah pusat kita itu relatif kuat. Sebuah peringatan penting bahwa sekarang kekuatan pemerintah itu bukan pada kepercayaan publik pada mereka, tetapi karena begitu banyaknya masalah yang dihadapi sehingga rakyat Indonesia putus asa dan yang mereka bisa lakukan tidak lebih dari mengibarkan bendera One Piece. Jadi gini Baraya, masalah utama dari bangsa Indonesia itu dimulai dari alam, yaitu apa? Tercukupinya kebutuhan pokok. Nah, masalah utama dan menjadi pangkal dari semua masalah moral di Indonesia itu adalah tercukupnya kebutuhan pokok. Jadi ini dilihat dari peristiwa-peristiwa dan fenomena di masa lampau. Jadi
Mau makan, karena alam sudah menyediakan sumber daya yang sangat memadai, maka dia makan. Mau minum, tinggal minum. Jadi hampir tidak ada perjuangan di situ. Nah, karena tidak ada perjuangan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup, maka dari tercukupinya kebutuhan hidup ini, masyarakat kita itu akan menghasilkan beberapa penyakit. Yang pertama, itu adalah malas untuk bekerja. Yang kedua, malas untuk mikir. Yang ketiga adalah resisten terhadap tantangan. Jadi gak suka sama tantangan, takut sama tantangan karena sudah biasa seperti ini. Kemudian berikutnya apa? Tidak mengembangkan literasi. Nah, gini, ini penting ya. Ketika kebutuhan hidup kita itu sudah terpenuhi, maka kita tidak memiliki motif untuk menulis dan membaca. Kenapa? Karena sebenarnya menulis itu dilakukan oleh orang-orang yang gagal. Misalkan gini, saya berburu kijang, gagal. Tapi lapar, maka berburu lagi. Gagal, berburu lagi, gagal lagi. Nah, ketika dia berhasil untuk ke-10 kalinya, dia kan nggak mau memulai kegagalan itu berulang-ulang pada masa berikutnya. Maka dia harus menulis apa yang membuat saya berhasil. Misalkan, oh jebakan semacam ini berhasil, jebakan yang itu gagal. Maka menulis itu sebenarnya adalah muncul dari tradisi orang-orang yang sering gagal. Jadi kalau misalkan orang udah terlalu mudah untuk hidup, maka dia itu cenderung untuk tidak mau menulis dan cenderung tidak mau membaca. Itu urusannya. Kemudian masalah berikutnya itu adalah dia menjadi masyarakat perenung. Ini sebenarnya memunculkan kreativitas karena tidak banyak waktu yang dia habiskan untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka sebagian besar yang dia lakukan itu adalah ngelamun, merenung, berpikir, berfilosofi, dan hal-hal yang semacam itu. Nah, ini adalah 5 hal mendasar ketika masyarakat itu kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi. Nah, lanjut, masalah yang keenam itu adalah, maka orang yang dimaksud itu adalah enggan konflik. Kenapa tidak mau berkonflik? Kenapa masyarakat yang hidupnya sudah terpenuhi itu dia tidak mau berkonflik? Karena dia tidak punya motif untuk konflik. Jadi misalkan ya, di negara-negara Timur Tengah, untuk mendapatkan sejumput air sumur, itu mereka harus berperang satu sama lain. Karena populasi yang menuntut adanya sumber daya alam lebih banyak daripada sumber daya alam itu sendiri. Sehingga untuk mendapatkan sumber daya alam dan jaminan atas sumber daya alam mereka, maka mereka harus berperang satu sama lain, mempertahankannya atau merebut sumber daya dari pihak lain. Tapi kalau misalkan ada di sebuah wilayah yang pemenuhan kebutuhan pokoknya itu sudah selesai, sudah terpenuhi, maka orang nggak usah berkonflik. Misalkan rebutan sumur. Ngapain rebutan sumur? Tinggal di sini gali tanah ada airnya, di sana ada airnya, di mana-mana ada airnya. Ngapain berkonflik? Mau makan kijang, kijangnya tersedia dalam jumlah yang banyak. Mau makan buah-buahan, buah-buahan tersedia dengan banyak. Nah, karena tersedia dengan jumlah banyak, maka orang-orang ini tidak mau berkonflik. Nah, ini sebenarnya adalah kriteria watak paling mendasar bagi masyarakat Indonesia. 1, malas bekerja. 2, malas mikir. 3, resisten terhadap tantangan. Kemudian berikutnya, tidak mengembangkan tradisi menulis, tidak mengembangkan tradisi membaca. Dalam sejarah kita sedikit sekali tulisan terkait dengan masa lalu kita kan. Nah, kemudian kita adalah tipologi manusia yang perenung dan kita adalah makhluk yang enggan berkonflik. Dan semua itu muncul dari budaya masyarakat Indonesia yang ditopang oleh sumber daya alam yang sangat melimpah. Nah, masalah dari sini apa? Kita lanjut. Nah, ini tentu saja belum selesai Baraya karena anak-anak karakternya masih banyak. Malas bekerja ini nanti beranak lagi. Menjadi apa? Ketergantungan atau senang dijajah. Senang ketergantungan atau dijajah itu adalah bahwa kita tuh relatif tidak memiliki inisiatif untuk melakukan sesuatu. Mau melakukan ini,
terserah aja. Mau melakukan itu, terserah aja. Karena seperti itu, maka masyarakat kita itu sepanjang sejarahnya memang relatif tidak suka menjajah bangsa lain, tapi sukanya dijajah sama bangsa lain. Kenapa bangsa Indonesia sampai sekarang tidak dijajah sama bangsa lain misalkan? Cuman dulu aja dijajahnya. Ya karena sekarang setiap ada orang Cina nyuri batu bara dari Indonesia, orang Amerika nyuri nikel dari kita, semuanya kita biarkan saja. Ya terserah Bapak aja. Makanya bangsa kita itu menjadi bangsa yang terjajah. Karena apa? Karena malas bekerja. Selain itu, kalau misalkan yang dari sini, yang nomor 2, malas berpikir, itu menghasilkan apa? Menghasilkan kita itu tergantung pada pikiran orang lain. Gantung pada pikiran orang lain. Nah, jadi kalau misalkan Baraya berdebat, misalkan ya, kebanyakan masyarakat Indonesia kalau berdebat itu adalah pada akhirnya, tuh kata si Ustadz Anu juga gitu, kata si profesor itu juga kayak gitu. Jadi mereka itu sangat takut untuk mengeluarkan pikirannya sendiri. Bahkan ketika memperlihatkan pikirannya sendiri itu dihujat. Makanya kita itu memang relatif inferior terhadap pemikiran-pemikiran kita sendiri. Kita tuh bahkan dipermalukan kalau misalkan kita punya pikiran sendiri. Kita tuh harus mengutip, melihat, mengambil orang lain. Dan karena itu, maka budaya kita dalam hal ini juga adalah budaya menghafal. Nah, budaya menghafal ini juga sebenarnya cocok dengan ini. Karena kita tidak mengembangkan literasi, kita itu tidak terbiasa untuk menulis dan membaca, maka kita itu terbiasa untuk menghafalkan pendapat orang lain. Makanya salah satu hal yang sangat unik di Indonesia itu apa coba Baraya? Kalau misalkan di negara-negara yang sudah maju, yang sudah mapan, untuk menakar kecerdasan seseorang, maka orang itu misalkan dinilai dari inisiatifnya, kreativitasnya, hasil karyanya, kemampuan dia dalam menulis, kemudian bagaimana cara dia mempengaruhi orang lain, dan sebagainya. Itu disebut sebagai karakteristik kecerdasan. Nah, di Indonesia, orang disebut cerdas tuh kalau apa? Kalau hafalannya banyak. Kalau dia mampu menghafal teks dalam jumlah yang banyak. Bahkan di sekolah-sekolah diajarkan menghafal. Padahal menghafal itu sebenarnya adalah level terendah dalam berpikir. Tapi kecerdasan di Indonesia dihitung dari hafalannya. Benar kan seperti itu? Nah, ini menghasilkan hafalan dari sini ya. Ini jadi tidak mengembangkan literasi dengan tergantung pada pikiran orang lain, menghasilkan pemikiran hafalan. Kemudian resisten terhadap tantangan berarti apa? Dia tidak mau inovasi. Nah, inovasi di Indonesia itu dicoret. Jadi kalau misalkan kita punya pemikiran baru, wawasan baru, gagasan baru, produk baru, itu dicemoohnya habis-habisan bisa sampai kita tuh gagal untuk berinovasi. Coba Baraya misalkan punya ide, punya pikiran yang itu dianggap sebagai satu solusi bagi masalah. Ketika Baraya menceritakan itu kepada pihak lain, ada potensi Baraya itu dibully sampai akhirnya Baraya menganggap bahwa pola pikir Baraya itu salah, sampai akhirnya Baraya berpikir bahwa solusi yang saya tawarkan itu absurd gitu. Dihujatnya itu mati-matian. Karena apa? Karena kita itu resisten terhadap tantangan. Kita itu takut banget terhadap sesuatu yang baru. Kita itu takut terhadap sesuatu yang relatif tidak mapan gitu. Kalau menentang kemapanan itu kita tuh dianggapnya aneh gitu. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, karena perenung kita itu menjadi penghayal. Benar kan? Nah, kita tuh ngayal terus. Nah, karena di sini kita nggak mau berkonflik. Nah, karena kita tidak mau berkonflik, maka kita itu relatif jadi munafik. Munafik itu maksudnya apa? Kita, nah ini ditambahin lagi ya. Kita membiarkan kejahatan. Nah, ini udah mulai parah. Ini karakter kita kan. Jadi kita tuh nggak mau konflik. Kan ini ya. Masyarakat kita itu adalah masyarakat yang pemenuhan kebutuhan pokoknya semuanya sudah terpenuhi dan akhirnya enggan konflik. Karena tidak mau konflik, jadi oi, kita kesini yuk. Oh iya, sok aja duluan. Insya Allah saya kesana. Nah, insya Allah kesana tuh sebenarnya apa masyarakat Indonesia tuh? Artinya tuh gak mau gitu. Tapi karena kita takut menyakiti orang lain, nggak enakan sama orang lain, maka kita bilang, sok aja insya Allah duluan gitu. Jadi bahkan istilah-istilah sakral dalam agama pun kita rusak maknanya. Yang awalnya insya Allah itu adalah saya pasti ke sana kecuali Tuhan menghendaki hal yang tidak begitu. Itu dirubah menjadi
Insya Allah tuh artinya ya bisa iya bisa enggak, kan kayak gitu kan. Nah ini karakter kita, dan karena karakter kita akhirnya menjadi munafik, menjadi hipokrit yang seperti itu. Nah ini yang lebih buruk lagi, kita membiarkan kejahatan. Ada motor gerung-gerung di depan, gung 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 gung. Kita mau ngomongin dia di belakang, tapi di depan kita nggak mau negur. Padahal itu jelas salah. Ada misalkan orang yang kebut-kebutan di jalan, daripada kita menegur dia, mendingan kita bikin polisi tidur. Jadi di gang-gang di Indonesia tuh nggak nyaman. Karena di mana-mana polisi tidur. Bahkan banyak di antara masyarakat Indonesia nuntut kecamatan, nuntut lurah untuk jalan ini diaspal, jalan ini dibeton, jalan ini di hotmix, biar enak. Setelah jalan itu mulus, lancar, dikasih polisi tidur. Ya jadi buat apa dia minta gitu, buat apa dia minta untuk jalannya dipermulus, tapi pada akhirnya harus digarinjulin lagi. Tapi alasannya kenapa harus digarinjulin seperti itu? Karena masyarakat tidak berani sama sekali untuk menegur orang-orang yang melanggar. Jadi akhirnya apa? Kejahatan dibiarkan. Nah, kita lanjutin. Enggan berkonflik juga sebenarnya ini adalah karakteristik dari penakut. Nah, betul kan? Jadi masyarakat Indonesia itu penakut sebenarnya. Dari mana kita bisa lihat masyarakat Indonesia itu penakut? Ya dari betapa enggannya mereka untuk berkonflik dan rela untuk membiarkan kejahatan demi mencari aman. Nah, penakut ini juga menghasilkan apa? Menghasilkan kalau dikaitkan dengan malas mikir dan malas kerja. Nah, ini menghasilkan apa? Coba, penakut dan malas mikir, malas kerja itu menghasilkan apa? Cari zona aman. Tujuan untuk bekerja masyarakat kita itu sejak awal sudah salah, yaitu apa? Mencari zona aman. Coba, kenapa Baraya misalkan gini ya, ada orang yang rela menjual sawahnya, harta bendanya, rumahnya, sampai akhirnya terkumpul uang 500 juta. Terus dipakai nyogok buat jadi PNS. Padahal kan PNS gajinya nggak sampai segede gitu. Atau nyogok jadi polisi. Kenapa seperti itu? Kenapa rela mengorbankan uang yang sebegitu besarnya? Karena mereka pengen masuk zona aman. Jadi kerja tuh sebenarnya bukan untuk bekerja, tapi malas kerja ditambah dengan penakut. Jadi akhirnya saya rela mengorbankan semuanya demi jadi PNS. Sebab kalau jadi PNS itu zona aman. Mau kerja sejelek apapun, tetap dipertahankan. Mau kerja atau gak kerja pun, tetap dipertahankan. Baraya nanti dapat tunjangan, Baraya nanti dapat pensiun, Baraya nanti dapat gaji ke-13 dan atau ke-14 dengan kepastian karir yang terus-terusan nanjak. Aman banget kan? Gak usah ngapa-ngapain, aman. Nah, ini sebenarnya muncul zona aman seperti ini tuh dari rasa takut dan kemudian malas kerja. Nah, dari zona nyaman ini, ketika dikaitkan dengan penghayal, dikaitkan dengan kemunafikan, maka hasilnya apa, Baraya? Korupsi. Ya, nah, lanjut. Kita balik lagi. Kita tergantung, kita senang sama dijajah, kita juga senang sama pikiran orang lain, bukan pikiran kita sendiri. Maka akhirnya apa? Ini kita menjadi bangsa yang berkelompok. Berkelompok itu apa? Berkelompok itu sesederhana Baraya, kalau Baraya belum nikah di usia 26 tahun, Baraya akan selalu ditanya sama orang-orang, kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah. Kalau Baraya sudah nikah dan kemudian selama 5 tahun belum punya momongan, maka kapan isi, kapan isi, kapan isi, kapan isi. Kalau misalkan Baraya sudah punya 1 anak, kemudian Baraya dalam waktu 5 tahun masih belum punya anak berikutnya, kapan diadian, kapan kasih adik, kapan diadian, kapan kasih adik, dan seterusnya. Kenapa sih masyarakat tuh begitu kepo sama diri kita sendiri? Karena masyarakat itu berharap bahwa kita tuh harus sama dengan mereka. Bahwa di antara masyarakat itu gak boleh ada yang terlalu tinggi sehingga jadi objek iri dengki, dan gak boleh ada yang di bawah sehingga menjadi langsung berurai air mata dan takut. Pokoknya mah pengen sama rata, pengen berkelompok aja masyarakat kita itu. Ya kan? Nah, kita lanjut. Sekarang Baraya pikirkan, males kerja ditambah males mikir dengan inovasi yang tidak ada, tetapi dia adalah seorang penghayal luar biasa. Maka hasilnya itu, ini ditambah-tambahin ya, hasilnya konsumerisme. Iya kan?
Konsumerisme inilah yang nanti beranak juga menjadi korupsi. Karena bayangkan Baraya tuh malas kerja, malas untuk berkonflik, tidak mau berhadapan dengan tantangan. Tetapi Baraya adalah seorang penghayal, seorang perenung. Baraya itu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Maka yang terjadi itu apa? Baraya konsumerisme, dan itulah yang terjadi di Indonesia. Semua manufaktur, semua pabrik-pabrik di Indonesia susah bisa bertahan, apalagi bersaing dengan negara-negara lain. Karena apa? Karena bagian produksi kita lemah, tapi bagian membeli, kita adalah salah satu pembeli terbesar di dunia. Bahkan sampah dari Belanda kita beli dibawa ke sini. Bertonton, berjuta-juta ton dibawa ke Indonesia. Kita beli sampah, Baraya. Jadi apapun urusan beli kita tuh mau. Tapi urusan memproduksi kita nggak mau. Gitu kan? Jadi kalau misalkan Baraya lihat mobil orang, hal pertama yang dipikirkan adalah kapan itu kebeli ya? Kan gitu. Kalau misalkan Baraya lihat orang Amerika atau orang Jepang ngelihat seperti itu teh, kapan saya kira-kira bisa bikin yang macam itu ya gitu. Makanya masyarakat kita tuh gitu. Nah, karena misalkan kita adalah konsumeris dan manusia itu berkelompok, maka menghasilkan apa? Nah, ini menghasilkan feodalisme. Menghasilkan feodalisme. Jadi masyarakat itu ada di hierarkinya. Nah, ditambah ketika masyarakat kita menjadi masyarakat penghafal, maka jadi apa? Bodoh. Saya mohon maaf, tapi ya bodoh saja. Berarti dia tidak mau berinisiatif kan? Dia tidak mau berkreasi kan? Dia hanya maunya ya hasilnya bodoh gitu, karena justru menghafal apa-apa yang ada dari masa lampau. Dan kalau misalkan feodalisme ditambah dengan menghafal, ini menghasilkan apa? Menghasilkan pensakralan masa lalu. Sakral masa lalu. Jadi orang Indonesia tuh apa-apa tuh nenek moyang saya, leluhur saya, tapi terkait dengan masa depan mereka abai. Dan ini menghasilkan apa? Menghasilkan adab yang salah. Di antara adab yang salah itu apa? Adab yang salah itu adalah anak harus nurut kepada orang tua, kalau tidak durhaka. Tapi ketika orang tua bertanggung jawab kepada anaknya, itu tidak ada tuntutan. Jadi gak ada cerita orang tua durhaka pada anak tuh, gak ada ceritanya. Karena apa? Karena pikirannya adalah si anak generasi sekarang harus tunduk pada generasi yang sebelumnya. Orang tua harus tunduk patuh pada generasi yang sebelumnya. Gitu aja terus, karena orientasinya adalah masa lalu. Kenapa seperti ini? Karena dia berkelompok dan dia menghafal. Dan dia tidak mau berinovasi. Karena tidak mau berinovasi. Kenapa tidak mau berinovasi? Karena mana? Ini tantangan. Nah ini nih. Ini tantangan. Nah, kayak gitu. Jadi masyarakat kita itu tidak mau melihat masa depan, pengennya melihat masa lalu. Pengen tuh lihat kebesaran bangsa Indonesia. Saking sakralnya kita pada masa lalu, kita tuh sampai bikin cerita-cerita palsu soal soal Atlantis ada di Indonesia, Lemuria ada di Indonesia, Hitler matinya di Indonesia, Nabi Sulaiman itu adalah orang Jawa. Saking-sakingnya kita tuh berusaha mensakralkan masa lalu kita. Bahkan di Indonesia banyak juga orang-orang yang dihargai karena masa lalunya, bukan karena masa sekarang. Jadi ada orang misalkan nggak becus, nggak pinter, nggak baik, nggak bermoral, tapi karena dia adalah anak kiai, disebutnya Gus, dia bisa ngumpulin massa dalam jumlah besar. Serusak apapun moralnya, serusak apapun etikanya. Karena apa? Lihatnya masa lalu. Lanjutkan. Terus ini, kita tergantung pada pikiran orang lain, kita tidak terbiasa untuk berinisiatif, dan kita itu adalah orang yang tidak jujur. Orang yang mana nih? Yang munafik ini ya. Kalau misalkan ini disatukan dengan kesini, ini inovasi juga dicoret, disatukan ke sini, maka menghasilkan apa? Kebiasaan plagiatisme atau plagiasi, yang gitulah, plagiat. Nah, orang Indonesia tuh seneng nyontek, seneng copy paste, seneng plagiat. Kenapa senang plagiat? Dia dituntut berinovasi, tapi dia malas untuk berinovasi, tidak mau untuk berinovasi, dan dia takut kalau pikirannya beda sama orang lain. Maka dia pikirannya harus sama dengan orang lain yang sudah pasti. Maka dia menghasilkan plagiatisme.
Jadi apa-apa tuh nyontek, apa-apa tuh yang penting ada, apa-apa tuh yang penting bisa diterima sama masyarakat, kan begitu. Karena ini plagiarisme ditambah bodoh, kesakralan terhadap masa lalu dan feodal, ini menghasilkan apa, Cik? Ini menghasilkan kepalsuan formalitas. Udah palsu, formalitas lagi. Kan kemarin ada penelitian dari orang-orang di luar negeri. Orang Indonesia, pejabat-pejabat di Indonesia, kalau mau rapat tuh, isinya gak ada. Memberitakan hal-hal yang sudah lalu, ya pokoknya mak, yang penting selesai. Coba lihat anak-anak di sekolah di Indonesia. Kalau dia disuruh ngerjain tugas tuh, dia cuman, Pak, tuh Pak ini terima, tuh Pak, kan yang penting mah udah ngerjain gitu. Yang penting udah ngerjain, yang penting formalitas. Di Indonesia ada pemilu, demokrasi. Demokrasi itu yang penting formalitas. Isinya kan orang-orangnya itu aja, punya keluarga, itu aja, punya dan sebagainya gitu. Sekitar 30% dari pejabat-pejabat di Indonesia bisa naik tahta sebagai pejabat itu gara-gara orang dalam, gara-gara ada istrinya, ada suaminya, ada ayahnya, ada mamahnya, ada mertuanya yang sebelumnya sudah jadi pejabat. Cek tentara-tentara di Indonesia. Itu juga tentara-tentara di Indonesia itu diterima karena misalkan bapaknya juga ada yang seperti itu, bahkan presiden di Indonesia juga seperti itu gitu. Jadi apakah itu bertentangan dengan etika? Tidak, tapi yang jelas itu tidak demokratis. Karena apa? Ya karena formalitas, isinya masyarakat yang feodal, ini masyarakat feodal gitu kan, tapi dikasihnya jadi akhirnya menjadi formalitas gitu. Lanjut lagi, kita lihat ke bawah ya, ini sebenarnya bagannya rada kacau gitu ya. Nah, masyarakat Indonesia kan penakut. Nah, kenapa setelah penakut itu menghasilkan apa? Pasrah. Apa-apa mah pasrah. Pokoknya mah udah aja segini aja gitu ya. Nah, pasrah ini menghasilkan apa? Religius. Pasrah yang pertama itu religius dan kemudian apatis. Jadi setelah apatis apa? Membiarkan kejahatan. Jadi membiarkan kejahatan itu muncul dari kemunafikan dan apatis, dari kepasrahan. Jadi kemarin saya bikin video tentang Banten. Orang Banten itu adalah orang yang apatis terhadap korupsi. Jadi ketika mereka tahu bahwa pejabat mereka korupsi, mereka tahu bahwa mereka menang pemilu dengan cara yang curang, biarin aja dah. Kita mah sebagai orang bawah, nggak ngerti apa-apa, gitu kan. Nah, itu tuh apatis kan, sebenarnya udah pasrah, udah apatis. Nah, kemudian ini tuh menghasilkan religius, dan religius itu bukan hanya dihasilkan dari kepasrahan dan keapatisan, tapi juga dari, mana tadi? Dari si penghayal, kemudian dari zona aman, dari konsumeris, dari berkelompok. Nah, jadi kereligiusan di Indonesia itu sebenarnya bukan spiritualis, tapi sosial. Makanya orang Indonesia mah ketika misalkan ada pihak mayoritas yang mualaf, luar biasa seneng gitu, karena mereka tuh menganggap temennya, kelompoknya, golongannya menjadi lebih banyak gitu. Kalau misalkan ada yang murtad, udah biarin aja deh, kita nggak butuh mereka gitu. Karena mereka menganggap religiusitas itu adalah bagian dari mental kawanan gitu. Bagian dari, wah kelompok saya banyak, aduh kelompok saya sedikit, gimana dong saya terancam gitu kan. Jadi religiusitas itu muncul dari rasa berkelompok, feodalisme, dan pasrah terhadap realitas. Nah, religius ini akhirnya kita menemukan ada korupsi di sini, tapi masyarakatnya religius. Kok bisa seperti itu? Ketahuan. Lihat ini di sini bodoh, masyarakat kita dari sini ya, dan ini senang dijajah dan bodoh itu pada akhirnya menghasilkan kemiskinan. Nah, masyarakat kita itu adalah masyarakat yang miskin, dan dari kemiskinan itu muncul apa? Kemiskinan ditambah dengan penghayal, ini hasilnya adalah playing victim. Jadi ketika dia salah, dia gagal, dia nyalahin orang lain. Pertandingan bola, tim kita kalah, gak bisa, wasitnya yang salah. Indonesia gak maju-maju, ini Amerika Serikat yang bikin masalah. Ini Yahudi laknatullah alaih yang salah. Ini gara-gara Cina. Jadi kalau misalkan kita gagal, kita tuh salahin pihak lain dan kita menganggap bahwa diri kita itu adalah korban dari setiap hal, korban dari kejahatan. Ya kayak gitu kan, itu pikiran dari masyarakat kita. Sekarang kita tambahin
Konsumerisme itu berarti boros kan? Menghasilkan kemiskinan. Korupsi menghasilkan kemiskinan. Kemudian apatis menghasilkan kemiskinan. Kebodohan juga menghasilkan kemiskinan. Plagiarisme. Nah, sekarang udah miskin, bodoh, penuh kepalsuan, formalitas, feodalisme, dan religius. Coba bayangkan, ini udah miskin, udah bodoh, udah feodal, udah mensakralkan masa lalu, udah semuanya, tapi masih religius. Jadi gimana dong? Akhirnya religiusitas kita, agama kita itu dirusak. Nah, masyarakat kita merusak agama kita. Jadi kalau misalkan kita belajar agama di Indonesia, kita tuh relatif nggak belajar agama. Kalau misalkan kita belajar, belajar agama ya, misalkan kita tuh belajarnya itu adalah tentang bagaimana caranya tunduk patuh pada pemuka agama. Itu bukan belajar agama, Baraya, itu belajar feodalisme. Gimana belajar agama tuh? Belajar agama tuh ketika kita miskin dikasih wirid ini. Itu bukan agama, itu mah bagian dari kebodohan, dari kesakralan masa lalu, dari feodalisme dan sebagainya. Jadi kalau misalkan Baraya belajar agama di Indonesia, itu diajarinnya adalah sesuatu yang berhubungan dengan ini semua, tapi tidak berhubungan dengan agama. Dan agama sekarang tidak dikenali lagi. Makanya misalkan gini, agama itu mengajarkan kejujuran, kita nggak jujur. Agama kita mengajarkan welas asih, kita gontok-gontokan, ribut-ributan. Ajaran agama mengajarkan kepada kita, misalkan tidak boleh menghujat satu sama lain, kita menghujat. Agama itu mau mengharuskan kita bersatu padu dalam satu kesatuan, kita nggak bersatu padu gitu. Jadi semuanya itu dimulai dari sini. Nah, kalau misalkan Baraya cek, ini sebenarnya belum semua, tapi saya mohon maaf, ini papan tulisnya sudah habis. Tapi kalau misalkan kita cek, ini balik lagi ke sini. Ternyata masalah utama kita itu bukan dari kesalahan kita sendiri, tapi dari tercukupinya kebutuhan pokok kita karena kita hidup di masyarakat, kita hidup di sebuah iklim yang sangat-sangat nyaman. Benar gak seperti itu? Tidak juga. Sebenarnya banyak negara-negara di dunia yang hidupnya sudah terpenuhi sejak awal karena ada di iklim yang sangat baik. Tetapi yang menjadi masalahnya itu adalah kita tidak mau menentang ini semua. Mereka mau menggores ini semua tuh, mengganti ini semua tuh mau. Tapi kita tuh nggak mau gitu. Makanya sekali lagi nih, ini saya ngajak sama Baraya semuanya ya. Berani nggak Baraya mikir sendiri? Berani nggak Baraya berpendapat sendiri? Berani nggak Baraya bertindak sendiri? Kalau Baraya mau melakukan seperti itu, negara kita maju. Tapi masalahnya, ya jangan atau kita harus lihat si itu dulu. Ya harus kita tuh berkelompok gitu. Kita tuh takut untuk berbeda, karena berbeda tuh dibully gitu. Kenapa kalau berbeda itu dibully? Ya karena kita itu yang tadi itu mana? Kita tuh senang dijajah dalam pemikiran, dan kita tuh tidak mau berinovasi. Kita itu takut berbeda, kita tuh senangnya berkelompok. Nah, makanya Baraya lawan semua itu. Tentang semua itu, ganti itu semua. Baraya harus mandiri secara intelektual, kemudian dari situ Baraya mandiri secara finansial, dari itu kemudian berikan kemanfaatan sebesar-besarnya kepada umat manusia, lalu didiklah mereka agar tidak menjadi seperti ini. Kita akhirnya agamanya rusak, kita akhirnya menjadi feodal dan sebagainya, jadi bodoh gara-gara ini. Makanya hancurkan ini semua, Baraya. Jangan salahin ini, karena kalau begini berarti playing victim juga kan. Ini semuanya bisa dihancurkan bukan dari ini yang dioprek-oprek, tapi dari mana? Dari pendidikan terhadap diri dan kepada orang-orang terdekat kita. Kalau bisa, terhadap orang dalam skup jangkauan yang jauh lebih luas. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.